Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini matematikanya tentang prisma segitiga untuk kelas 5 semester 2. Nah, ini ada contoh benda yaitu namanya tenda yang buat kemah ya, kemah pramuka, camping kayak gitu. Nah, ini bentuknya seperti prisma segitiga ya. Nah, depan dan belakangnya bentuknya sama, berbentuk segitiga. Sedangkan pinggirnya berbentuk segi empat ya, pinggir kanan dan pinggir kiri, juga bawahnya. Nah, sekarang kita belajar tentang prisma segitiga. Ini gambar bangun ruang prisma segitiga. Nama prisma ini adalah prisma segitiga ABC DEF ya namanya. Kemudian kita hitung rusuknya. Rusuknya yaitu AB, BC, AC. Nah, jadi 1 2 3 ada 3 yang bawah, kemudian yang atas DE, EF, DF. 1 2 3 ada 3. Atas 3, bawah 3. Nah, ini atas dan bawah berbentuk segitiga ya. Tutup dan bawahnya sama. Kemudian sekarang yang sisi tegaknya, rusuk yang tegaknya CF, AD, BE ya. Jadi 1 2 3. Ini ada 3, yang atas 3, yang bawah 3. Jadi semuanya 9 rusuknya ya. Kemudian sisinya kita hitung dari bawah ABC, nah sisi bawah, yang atas DEF ya. Kemudian yang ini berbentuk segitiga. Kemudian yang sisi kiri ACFD, yang kanan ABED, yang belakang BCFE ya. Jadi ada 1 2 3 ya. Ada 3, jadi semuanya ada 5 sisi ya. 5 sisi. Nah, ini bangun ruang prisma segitiga ini yang sisi tegaknya ini bisa berbentuk persegi maupun berbentuk persegi panjang ya. Sedangkan ini di contoh ini atas dan bawahnya berbentuk segitiga. Selanjutnya titik sudut kita hitung. Nah, bentuknya itu yang ujung-ujungnya ya, yang runcing-runcing gini. Ada juga sih yang tumpul. Nah, sekarang titik sudut dari A, B, C, D, E, F. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudutnya. Kita hitung bidang diagonal. Ya, bidang diagonal nih biasanya yang bentuknya persegi atau persegi panjang. Nih, dari sini ke sini nih. Ya, itu 1. Kemudian dari sini ke sini jadi 2. Kemudian yang kiri A sama F ya. AF, kemudian CD. Ini 2, ini 2 ya. Kemudian yang belakang BF, CE ya. Jadi yang kanan 2, bidang diagonalnya yang kiri 2, yang belakang juga 2. Jadi bidang diagonalnya ada 6. Nah, selanjutnya yaitu contoh jaring-jaring prisma segitiga. Ini alasnya tadi kalau sesuai gambar ya. Alasnya ada di bawah nih sebagai bentuknya segitiga. Kemudian ini tutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, ini sisi-sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Itu contohnya. Prisma segitiga. Prisma segitiga dapat diperoleh dari balok atau kubus yang dipotong menjadi 2 pada bidang diagonalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini bentuk balok atau kubus ya. Kalau di sininya P kali L berarti balok ya. Nah, ketika bidang diagonalnya dibagi 2 ya, ini kan jadi setengah. Nah, jadilah seperti ini hasil potongannya. Jadi yang bawahnya yang tadinya persegi atau persegi panjang menjadi setengah, menjadi bentuknya segitiga ya. Makanya nanti terdapat rumusnya itu adalah ada setengahnya ya. Jadi volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alas ini
karena segitiga tadi ya, karena segitiga itu jadi 1/2 atau per 2. Nah, jadi nulisnya gini, alas kali tinggi per 2. Nah, ini luas alas atau juga luas segitiga itu adalah carinya setengah kali alas kali tinggi. Ya, jadi bisa seperti ini rumusnya, bisa juga seperti ini, sama saja. Nah, ulangi. Volume prisma segitiga adalah alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma, gitu ya. Ini ada contoh soal prisma segitiga. Ada gambar prisma segitiga nih, bangun ruang prisma segitiga. Depan dan belakangnya sama bentuknya segitiga. Sampingnya nih yang depan, kemudian belakangnya, kemudian bawahnya bentuknya persegi panjang. Ini segitiga yang sebelah kiri, ini panjang alasnya adalah 5 cm ya. Kemudian ini tinggi segitiga ya. Tinggi segitiganya adalah 4 cm. Nah, dari sini ke sini ini disebutnya panjang prisma ya, panjang prisma. Kita tulis dulu ya. Nah, kita lihat, diketahui panjang alas segitiga disingkat A ya, karena nanti untuk ke rumus. Nah, 5 cm. Kemudian tinggi segitiga T ya, 4 cm. Nah, kemudian tinggi prismanya 20 cm. Kita hitung. Nah, ini yang ditanyakan adalah volume dari seluruh ruangan ini ya. Nah, volume rumusnya adalah alas kali tinggi per 2 kali tinggi. Nah, ini alasnya yaitu tadi 5. Nah, kita masukkan angka 5 ya. Kemudian tinggi. Nah, tinggi segitiganya yaitu 4, masukkan 4 nih ya. Kemudian per 2. Nah, kali tinggi. Nah, tinggi prisma ya tentunya 20 cm, 20 cm. Nah, sama dengan titik-titik cm kubik ya, karena volume itu satuannya harus kubik ya. Nah, sekarang kita hitung. Ada hal yang bisa dicoret, angka-angka yang bisa dicoret, boleh dari sini 20 dibagi 2 atau boleh juga yang 4 dibagi 2 ya, terserah. Nah, yang deket aja ya. Kalau 5 dibagi 2 kan nggak bisa. Yang cari yang bisanya. 4, nah kita coret, dibagi 2 adalah 2 ya. Nah, sekarang 5 kali 2 adalah 10. Nah, kali yang ini tingginya 20 sama dengan 1 kali 2, 2. Tambahkan nolnya 2, 1, 2. 1, 2. cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah volume dari bangun ruang prisma segitiga. Itu ya yang nomor 1. Soal nomor 2, volume prisma segitiga 4800 cm kubik. Jika alas segitiga 24 cm dan tinggi prisma adalah 50 cm, maka tinggi segitiga adalah titik-titik cm. Nah, kita tulis dulu. Diketahui volumenya tadi terdapat 4800 cm kubik. Panjang alas segitiganya yaitu 24 cm, tinggi prismanya 50 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi segitiganya ya. Jadi kalau pada gambar tadi terdapat panjang alas, kemudian tingginya, tapi tidak ada ininya, tinggi segitiganya ya. Kita cari tinggi segitiganya. Nah, kita masukkan ke rumus. Volume sama dengan rumusnya sama ya. Volume sama dengan alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma ya, maksudnya tinggi prisma. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi alasnya adalah 24. Tulis 24. Oh, sebelumnya nih volumenya kita tulis nih di sini volume, kemudian alas kali tinggi. Tingginya kan tidak ada ditanyakan. Nah, per 2 kali
tinggi prisma. Tinggi prisma tadi 50 ya, 50 sama dengan titik-titik cm. Nah, kita kerjakan. Nah, pertama yaitu kita tulis lagi volumenya 4800 sama dengan nih 24 kita coret ya, kita bagi ke 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12 ya. 12. Jadi ini kan gak ada temennya. Jadi 12 kali T kali yang ini 50 ya. Nah, sekarang di sini ya. 4000 di sini aja ya, pindah. 4800 sama dengan nih 12 nih, ke sini aja ya, langsung nyebrang. Nih, 12 kali 50. Kita hitung pakai perkalian bersusun. 12 kali 50. Nolnya kita simpan dulu biar gampang dan cepat. 5 kali 2 10. Simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Nah, tadi 0 yang disimpan dulu, nah kita simpan di bawah jadi 600 ya. Nah, jadi 12 kali 50 sama dengan 600. 600 kali T. Nah, sekarang yang dicari kan T. T-nya pindah ke arah kiri. Simpan di sebelah kiri. Nah, gitu ya, karena yang ditanyakan. Kemudian ini volumenya jadi disimpan di sini. Nah, gitu ya. Simpan di sini. Nah, sekarang ini kan perkalian. Kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi per ya, nulisnya boleh per atau bagi di titik 2 gitu ya. 600 boleh gitu. Boleh juga begini. Nah, boleh gitu ya. Ulangi ya, T sama dengan nih, ini dipindahkan volumenya ke sini jadi di atas. Nah, kemudian per karena bagi ya, kebalikan dari kali adalah bagi per 600. Nah, biar gampang membaginya kita coret ya. Yang atas coret 2 nolnya, yang bawah juga coret 2 ya. Jadi 48 dibagi 6. Berapa 48 dibagi 6? Begitu, 8 cm. Jadi T sama dengan 8 cm. Ini jangan lagi pakai soal nomor 3. Volume prisma segitiga 4224 cm kubik. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka tinggi prisma adalah titik-titik cm. Nah, ini yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Kalau yang tadi kan tinggi segitiga ya. Nah, sekarang tinggi prisma. Kita tulis dulu diketahui. Volumenya tadi 4224 cm kubik ya. Kemudian panjang alas segitiganya disingkat A 24 cm. Tinggi segitiganya disingkat T sama dengan 16 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma titik-titik cm. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya volume. Nah ini tadi yang diketahui udah ditulis di sini. Kemudian alasnya tadi adalah 24, tulis di sini. Tingginya adalah 16, tulis di sini. Per 2 ya, per 2 kali tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya belum diketahui ya. Sama dengan titik-titik cm. Nah, kita hitung. Nah, 4224 sama dengan, kita coret yang bisa dibagi. 24 dibagi 2 hasilnya 12 ya. Jadi 12 kali 16 kali T gitu ya. Nah, kemudian 4224 sama dengan 12 kali 16. Kita hitung pakai perkalian bersusun. 12 kali 16. 6 kali 2 12, simpan 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Nah, sekarang yang ini 1 kali 2 2, 1 kali 1 1 ya. Nih kita turunkan 2. Nih 7 tambah 2 9, 1 turunkan. Jadi hasilnya adalah 192 ya. 12 kali 16 hasilnya 192 kali T. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya
Nah, yang ditanyakan T, T-nya pindah ke kiri, kemudian sama dengan volume pindah ke kanan. Nah, volume pindah ke kanan ya gitu. Nah, ini adalah luas alas. Dibagi luas alas sama dengan nih. Sama dengan tadi volumenya itu adalah 4224 per 100. Nah, kenapa per itu adalah bagi. Nah, kebalikan dari perkalian adalah pembagian. Jadi per ya. Nah, 192-nya jadi di bawah. Nah, ini ya sesuai rumus. Nah, sekarang kita hitung pakai pembagian bersusun. 4224 dibagi 192 adalah, nah, kita coba 2 ya, kita coba 2. 192 dikali 2 coba ya. 2 kali 2 4, 2 kali 9 18, simpan 1, 2 kali 1 2, tambah 1 3, jadi hasilnya adalah 3.384. Nah, sekarang kita kurangkan, ini turunkan, kemudian ini 2 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam ke sini, jadi 12 dikurangi 4 adalah 8. Di sini tadi dipinjam, tinggal 1 dikurangi 8 tidak bisa, pinjam ke yang 4, jadi 12, jadi 11 kurangi 8 3. Di sini tadi dipinjam habis ya, 3 dikurangi 3 0 di depan itu nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 3.384. Sekarang dibagi 384 dibagi 192 adalah, ini kan sama ya, 2 jadinya ya. 2 kali 192 sama kayak ini, 384. Habis sampai 0 ya. Maka ini hasilnya adalah 22 cm. Nah, jadi T sama dengan 22 cm. Nah, gitu ya cara penghitungannya. Selamat belajar.